Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Angelina Azhar dengan NIM 20.018.444. Pada video kali ini saya akan mendemokan aplikasi face detection yang telah berhasil saya buat. Dimulai dari pengerjaan pretest, langkah praktikum, dan juga post-test. Di mana pada langkah praktikum, langkah pertama yang saya kerjakan yaitu dengan membuka Anaconda Navigator dan memilih menu environment. Setelah itu di sini saya membuat environment baru dengan diberi nama labdl10 dan di sini kita pilih Python-nya itu versi 3.7.13. Dan di sini kita memulai untuk membuka Anaconda Prom dan menginstal beberapa library seperti install TensorFlow, install OpenCV Python, install Scikit-learn, install Pillow, install install Protobuf, install Matplotlib, dan juga yang lainnya. Setelah itu di sini saya mendownload mendownload folder labdl10 dari Google Drive yang telah diberikan. Dan di sini saya membuat folder dengan nama project, di mana nama projectnya tersebut itu adalah face detection. Dan kita bisa mengcopy file yang terdapat di dalam folder labdl10 itu ke dalam folder face detection yang telah dibuat sebelumnya. Nah, adapun cara membangun pengenalan wajah dengan GUI ini, yang pertama kita bisa eh, membuka Visual Studio Code dan mulai untuk melakukan pendeteksian wajah. Di mana pada langkah praktikum saya telah berhasil untuk menjalankan aplikasi ini dengan mengerannya dan nantinya jika wajah kita akan terdeteksi, maka sistem akan mengeluarkan sebuah bujur sangkar ataupun kotak yang berwarna merah yang artinya wajah kita telah berhasil dideteksi oleh sistem. Nah, selanjutnya pada postes 10 ini di sini kita diminta untuk menganalisis pada sudut atau posisi apa sih eh, agar wajah itu nggak bisa terdeteksi oleh sistem. Dan di sini kita diminta untuk memodifikasi sistem agar nantinya kita bisa menampilkan FPS atau frame per second dari proses deteksi wajah pada layar yang nantinya akan ada di pojok kiri atas dengan nilai FPS-nya itu yang tinggi lebih dari 30 yang menandakan proses deteksi wajah itu akan dilakukan secara real time. Di mana codingannya terdapat seperti ini, ada import CV yang artinya pemrosesan gambar dan komputer visi, ada import tikin- tik- tinter yang biasa dipakai buat fungsi yang disediakan oleh eh, Tinter sendiri. Lalu ada from Tinter import scroll di text. Di sini kita bisa melihat atau ngedit teks yang ada nantinya di dalam jendela. Lalu ada from Tinter import ada import NumPy SNP di sini untuk komputasi numerik yang ada di dalam Python. Ada from IOSPAD import join. Nah, nantinya ini akan library yang menggabungkan jalur path, directory, dan nama file menjadi jalur lengkap yang valid. Lalu di sini ada from fill import image buat menyediakan fungsi-fungsi untuk membuka, memanipulasi, dan menyimpan berbagai format yang ada di dalam gambar. Lalu ada from mtcnn. Nah, import mtcnn ini merupakan library yang digunakan untuk mendeteksi wajah dalam gambar menggunakan algoritma mtcnn atau Multitask Case Convolution Networks. Dan pada proses kali ini saya menambahkan dan memodifikasi codingan sebelumnya yang terdapat di langkah praktikum dengan menambahkan import time yang berguna untuk ketika kita ingin mengakses dan menggunakan fungsi-fungsi terkait waktu yang disediakan oleh modul. Lalu selanjutnya di sini ada class application dengan intelligent metode buat menganalisis objek ketika objek-objek itu ada di dalam kelas. Lalu di sini saya menambahkan self start time sama dengan 0 sama self from count sama dengan 0. Yang artinya kita itu menyimpan waktu awal ataupun time step saat objek dibuat itu dimulai dari detik ke 0. Begitupun pula dengan self frame count, kita menghitung jumlah frame atau iterasi yang terjadi di dalam suatu proses atau perulangan. Lalu di sini ada face detector yang artinya untuk menyimpan detektor wajah. Lalu ada define the face input size. Di sini fungsi dari define the
define the face input size itu kita memberikan input ukuran ke dalam wajah yang nantinya akan sesuai dan hasilnya itu akan akurat. Selanjutnya di sini ada local variable di mana ada self dan delay yang artinya setiap frame itu akan diambil dengan interval tiap 30 milidetik. Nah, di sini ada setup GUI yang digunakan buat ngatur antar muka grafis pengguna untuk demo deteksi wajah dengan menggunakan modul tinter untuk membuat jendela aplikasi GUI sendiri. Lalu di sini kita bisa meng-create beberapa menu yang nantinya akan ada yang akan muncul di jendela dimulai dari menu button panel, menu eh, file menu, file setting menu, file help menu, dan juga terdapat graphic window dan frame window, yaitu adalah ukuran window-nya nanti yang akan keluar outputnya. Lalu di sini ada button yang mengarahkan ke apabila kita ingin memulai sebuah deteksi wajah, kita bisa klik button itu, yaitu adalah klik start. Dan kita bisa exit aplikasi juga. Dan setelah itu di sini kita ada calculate FPS, di mana calculate FPS ini di sini kita bisa menghitung waktu yang diperlukan buat memproses satu frame. Dengan memberikan waktu yang diperlukan untuk memproses satu frame, lalu ada self frame count. Jadi dihitung dengan membagi satu detik dengan time diff. Nah, nanti hasilnya itu disimpan dalam variabel frame count. Lalu ada self start time yang artinya nilainya itu diperbaharui sehingga pada iterasi berikutnya perhitungannya itu akan dilakukan berdasarkan waktu terakhir. Lalu ada self FPS label yang di mana self FPS label ini dibuat dengan menggunakan nilai frame count yang sebelumnya yang udah diubah menjadi format dengan dua angka desimal menggunakan format CV2. Selanjutnya di sini kita ada CV2 put text di mana label FPS ini nantinya akan ditampilkan di dalam gambar sebuah result dengan format IMG menggunakan fungsi CV put text dan label tersebut itu akan ditampilkan di posisi 5 dan 30 dengan menggunakan font CV2, font Hershey Simplex dengan ukuran fontnya itu 1 dan juga warna teksnya 02550 yang merupakan RGB untuk warna hijau dan juga ketebalannya itu sebesar 1. Dan di sini ada if face is exist. Jadi dia bakal ngecek apakah ada wajah yang terdeteksi ketika si user sudah menekan tombol button atau start yang nantinya jika wajah user itu berhasil kedetek, nanti dia akan mengeluarkan output eh, sebuah kotak berwarna merah yang artinya itu sistem telah berhasil mendetek wajah user seperti itu. Dan di sini kita bisa mengecek apakah sistem masih berjalan atau belum. Kita bisa menstopnya dengan mengklik exit. Di mana di dalam laporan sudah saya screenshot semuanya dari awal sampai akhir. Dan untuk penjelasan pada sudut atau posisi apa sih ketika user itu wajahnya itu nggak bakal terdeteksi oleh sistem. Nah, di sini saya mencoba menutup wajah saya semuanya pakai kerudung. Nah, dia nggak bakal kedeteksi karena wajah saya tertutup. Nah, selanjutnya tadi saya juga coba eh, untuk menghindari sudut pandang langsung saya ke dalam kamera. Jadi wajah wajah saya itu nggak langsung terdeteksi oleh kamera. Jadi kemungkinan deteksi wajah yang akan dilakukan oleh sistem itu akan berkurang. Misalnya kayak tadi saya di sini ngadep ke bawah, ngadep ke samping, ngubah posisi kepala maksudnya, dan memiringkan wajah. Dan di sini bisa dilihat, di sini wajah saya terlihat, tetapi terdapat orang di belakang saya yang dia itu tidak bisa terdeteksi oleh sistem karena jaraknya yang jauh oleh kamera. Seperti itu. Dan ini merupakan modifikasi yang sudah saya selesaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan OBS, Bandicam.